Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk masa depan suatu bangsa. Bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan sarana untuk membentuk karakter masyarakat. Meskipun saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, namun pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti krisis pendidikan. Kali ini, kita akan mengulas krisis pendidikan di Indonesia dari kacamata sosiologi pendidikan bersama saya, Silviana Damayanti, mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam pembangunan pendidikan, pemerintah Indonesia telah menggunakan sekitar 20% dari anggaran nasional untuk pendidikan. Namun, bukan berarti pendidikan di Indonesia sudah lepas dari masalah. Hasil survei PISA tahun 2022 menyatakan meskipun mengalami peningkatan skor 5 hingga 6 dibandingkan tahun 2018, namun pendidikan di Indonesia masih berada di bawah rata-rata global dengan menempati peringkat 69 dari 81 negara. Tidak jauh berbeda dengan peringkat internasional. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia tetap berada di peringkat menengah ke bawah. Rata-rata tersebut dilihat dari keterampilan membaca, sains, dan matematika. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Dengan kondisi kualitas pendidikan di Indonesia yang terbilang sangat kurang dibandingkan negara-negara lain di dunia, banyak yang menjadi faktor penghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Ya, rendahnya kualitas guru di Indonesia. Berdasarkan hasil uji kompetensi guru tahun 2015 hingga 2021, sekitar 81% guru di Indonesia tidak mencapai nilai minimum yang ditetapkan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan platform Merdeka Mengajar atau PMM yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru, namun dalam implementasinya menghadapi tantangan, termasuk perasaan terbebani di kalangan guru. Imbasnya, menurut survei Bank Dunia, bahwa lebih dari 50% anak-anak di Indonesia bisa membaca namun tidak mampu memahami apa yang mereka baca. Hal ini menunjukkan kompetensi yang sangat rendah dalam memahami informasi secara literal maupun numerik. Dari penelitian tahun 2024 memperlihatkan bahwasannya beberapa sekolah yang ada di Indonesia masih mempunyai guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian atau latar belakang pendidikannya. Dengan alasan jumlah guru tidak sebanding dengan jam mengajar yang sesuai dengan bidang keahlian, sehingga pihak sekolah memberikan mata pelajaran lain untuk menutupi kelebihan guru tersebut. Hal tersebut justru memberikan dampak besar terutama pada siswa, sebab guru memiliki keterbatasan akan wawasan pada materi yang diajarkan. Di samping itu, gaji guru terbilang rendah. Rata-rata gaji yang didapatkan guru honorer sekitar 300.000 hingga 1 juta per bulan. Sehingga banyak individu yang berkompeten tidak memilih pekerjaan guru sebagai profesi mereka. Rendahnya kualitas guru juga disebabkan banyaknya program studi keguruan yang berkembang di Indonesia, di mana terdapat 150.000 lulusan guru, sementara kebutuhan di lapangan hanya sekitar 50.000 hingga 100.000. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara jumlah lulusan dengan kebutuhan. Seharusnya, program studi keguruan tidak dibuka dalam porsi yang cukup banyak dan dilakukan secara selektif serta ketat. Selama ini, fokus pemerintah sekedar melakukan pembenahan pada kurikulum sekolah, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi, keterampilan, dan kesejahteraan guru. Sinergitas antara pemerintah,
sekolah, dan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga peran tersebut tidak hanya dibebankan pada satu pihak seperti guru atau pemerintah, melainkan dibutuhkan perhatian bersama dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia. Tantangan lain yang dialami dalam dunia pendidikan yaitu isu kesehatan mental. Gangguan mental menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa 1 dari 4 orang di dunia mengalami gangguan mental yang banyak terjadi pada awal remaja. Begitu juga masalah gangguan mental yang terjadi di Indonesia. Menurut data survei yang dilakukan oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 menyatakan bahwa 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Ya, gangguan kesehatan mental menurut data Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 34,9% setara 15,5 juta remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir yang menimpa anak-anak usia 10 hingga 17 tahun. Banyak penelitian yang mengaitkan perundungan dengan kesehatan mental. Studi tahun 2022 mendapati bahwa Indonesia memiliki tingkat perundungan sekolah tertinggi di Asia Tenggara. Setengah dari seluruh remaja usia 12 hingga 17 tahun mengalami perundungan setidaknya sekali. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per Januari hingga Maret 2025 menyatakan kasus perundungan hingga tindakan kekerasan yang menimpa anak-anak sekitar 38 kasus. Sekolah menengah rata-rata mengalami 2 hingga 3 kasus perundungan tiap tahun. Di lingkungan sekolah, jenis perundungan yang paling sering dialami oleh anak-anak adalah perundungan secara fisik dengan persentase 55,5%. Diikuti oleh perundungan secara verbal 29,3% dan perundungan secara psikologis dengan persentase 15,2%. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma hingga berdampak pada gangguan kesehatan mental. Perundungan bisa menimpa siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki yang dianggap berbeda dari mayoritas lingkungan, baik secara fisik, ras, bahasa, budaya, dan perbedaan lainnya. Kebanyakan dari mereka yang menjadi korban tidak berani untuk melawan. Perundungan bisa berdampak pada korban secara fisik maupun mental. Upaya pencegahan dalam perundungan hingga menyebabkan gangguan mental dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi dari berbagai pihak, seperti sekolah, pemerintah, masyarakat, dan juga orang tua. Pihak sekolah memberikan fasilitas pemahaman, baik melalui pengajaran di kelas maupun program terencana, serta memberikan penanganan kepada anak yang mengalami gangguan kesehatan mental. Pemerintah juga ikut andil dalam pencegahan, perlindungan, dan keterbukaan isu kesehatan mental di Indonesia. Memberikan fasilitas perlindungan, penanganan kepada korban, peningkatan literasi perlindungan anak, serta penguatan pengawasan di lingkungan pendidikan menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Pendidikan dan pembinaan terhadap anak tidak sepenuhnya diserahkan kepada sekolah atau lingkungan luar.
Orang tua sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka dari itu, dibutuhkan kesadaran bagi orang tua untuk memberikan perhatian yang lebih dengan membangun komunikasi terbuka, menjadi tempat bercerita, serta pengawasan dalam penggunaan teknologi. Krisis pendidikan yang terjadi di Indonesia dapat diatasi jika seluruh aspek masyarakat memiliki kesadaran dan keinginan bersama-sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan.